Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi Pusanto SPDI, Guru Quran Hadis di MAN 1 Medan, sekaligus mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2023 LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan. Dengan ini akan menampilkan video pembelajaran PPL 1 RPP 2 dengan materi Mukjizat Para Nabi dengan model STAR, Student Team Achievement Division. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka untuk melakukan pembelajaran seperti biasa. Sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ustadz akan mengabsen ananda sekalian. Yang pertama adalah Aisyah Nabila, Amanda Hafizah. Untuk menambah semangat kita dalam belajar, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Maju tak gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar. Membela yang benar. Maju tak gentar. Mari kita diserang. Maju serang. Mengusir penyerang. Maju serang. Tentu kita menang. Dengan menyanyikan lagu nasional tersebut, kita menghargai bagaimana perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur di medan juang untuk mempertahankan negara Republik Kesatuan Indonesia. Demikian juga dengan Ustadz, pada hari ini berpakaian adat Melayu merupakan suatu kearifan lokal di mana pada saat ini Ustadz menghargai daripada bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam suku adat. Kita dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, tetap satu juga. Oke, masih semangat? Masih. Konsentrasi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semoga pembelajaran hari ini nantinya akan menambah ilmu kita sebagai bekal kita hidup, menambah pengetahuan kita agar menjadi manusia yang berguna di kemudian hari. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang mukjizat para nabi. Oke, sudah siap untuk belajar? Ya, oke, alhamdulillah. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari mengenai daripada mukjizat para nabi. Jadi Anda harus tahu semua apa itu mukjizat, kan? Siapa-siapa nabi itu Anda harus paham, karena
kemujizatan para nabi merupakan tujuan pembelajaran kita. Bagaimana Anda hari ini mempelajari mukjizat dan mengetahuinya itu sebagai suatu hal yang luar biasa, sebagai bukti bahwasanya benar dia itu adalah utusan Allah. Oke ya. Kemudian Allah mengutus nabi-nabinya. Ada berapa jumlah nabi kita? 25. Nah, di antara 25 itu ada yang disebut dengan ulul azmi. Apa pengertian daripada ulul azmi itu? Ya, silakan Arinal. Ulul azmi itu ialah seorang nabi yang mempunyai kesabaran dan tekad yang kuat dalam menjalankan semua tugasnya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan Mbak Arinal. Ini ada permen dari Ustadz karena Arinal sudah menjawab dengan benar. Jadi, pengertian ulul azmi itu adalah bahwasanya seorang itu nabi yang diutus Allah itu memiliki tekad yang kuat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang nabi dan rasul untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun dalam penyebarannya itu mereka mendapat tantangan, halangan, hujatan dan cacian daripada umatnya. Namun mereka tetap sabar untuk menjalankan perintah daripada Allah, menyebarkan agama Islam. Kemudian setelah pengertian ulul azmi, ada nabi-nabi yang diberi gelar dengan ulul azmi. Siapa di antara kalian yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Iya, tepuk tangan buat Azlina. Alhamdulillah. Karena sudah menjawab benar, Ustadz kasih permen. Oke. Jadi begitulah nabi-nabi yang ulul azmi itu ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi di antara 5 nabi ini mereka lah yang dipilih Allah sebagai ulul azmi karena banyaknya cobaan dan hambatan dari umatnya untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian setelah mereka yang 5 ini memiliki daripada mukjizat. Ya, mukjizat mereka adalah untuk Nabi Nuh, yaitu membuat bahtera yang besar sehingga yang nantinya Allah akan banjirkan seluruh dunia. Kemudian Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud namun tidak terjadi gosong di dalam dirinya. Kemudian Nabi Musa yang mampu mengubah tongkatnya menjadi ular dan membelah lautan. Kemudian Nabi Isa adalah orang yang bisa menyembuhkan penyakit buta dan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kemudian Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya sebagai mukjizat terbesar yang sampai sekarang menjadi pedoman hidup umat Islam. Nah, demikian aja bukti mukjizat para nabi daripada ulul azmi yang bisa kita pelajari dan kita pahami. Selanjutnya adalah Ustadz akan membagikan kepada kalian beberapa kelompok untuk membahas tentang mukjizat para nabi. Kalian bisa mencarinya dari Al-Quran, dari buku cetak, dari tafsir, dari Google, dari media-media elektronik lainnya. Dan kemudian Ustadz akan membagikan kepada kalian LKPD, ya, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa yang kalian nanti akan lengkapi dan kalian isi ketika selesai pembelajaran akan dikumpulkan. Oke. Oke. Selanjutnya tiap-tiap kelompok Ustadz bagi untuk mengerjakan daripada mukjizat para nabi di dalam kelompoknya. Kelompok 1 membuat mukjizat tentang Nabi Nuh, kelompok 2 tentang mukjizat
Nabi Musa alaihissalam, dan yang ketiga nanti ada Nabi Isa, dan keempat ada Nabi Muhammad SAW. Oke, oleh karena itu kerjakan dari sekarang, kerjasama untuk mendapatkan hasil yang baik perlu kita bekerja sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Ahad, saya dari kelompok 1. Untuk berdiri saya di sini untuk membahas mukjizat para nabi. Oke. Ini adalah mukjizat Nabi Nuh dan baterainya, karena Allah akan membangkitkan seluruh dunia. Selanjutnya, Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu Rasul Ulul Azmi yang mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Beliau berdakwah kurang lebih 950 tahun, tetapi hanya sedikit yang beriman. Akhirnya Allah menurunkan azabnya dengan banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang berada di dalam kapal. Selanjutnya, kemudian kapal itu mendarat di Bukit Judi di daerah pegunungan Turki. Hal ini dijelaskan di dalam surah Hud ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Dan artinya, dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit atau hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok 1 yang telah mempresentasikan makalahnya. Beri aplaus buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabi Zubaidi dari kelompok 2, mewakili kelompok 2. Di sini saya akan memberikan penjelasan bagi teman-teman kita di sini tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jadi, pada suatu masa ketika Nabi Musa ingin berdakwah kepada Firaun dan para menterinya, Firaun yang mana pada masanya itu Firaun terkenal dengan jadi di mana Nabi Musa alaihissalam mengubah tongkatnya dengan izin Allah, merubah jadi ular yang sangat besar melebihi sihirnya Firaun. Jadi setelah Nabi Musa membuat tongkatnya menjadi ular, Nabi Musa pun dikejar oleh Firaun dan Nabi Musa berlari bersama kaumnya hingga di mana di tepi sebuah lautan yang sangat besar. Pada saat itu Nabi Musa bingung harus kemana ia berlari dan meminta doa kepada Allah alaihissalam. Terus Allah pun menyuruh Nabi Musa agar mengumpulkan tongkatnya ke atas tanah dan terbelahlah lautan itu menjadi 2. Terus pada saat Firaun mengejar Nabi Musa, melihat Nabi Musa, Firaun pun ikut menyeberangi lautan tersebut. Akan tetapi ketika umat Nabi Musa telah lewat dari lautan tersebut, Firaun pun Allah tenggelamkan kepada lautan tersebut. Yang mana kejadian ini juga Allah ceritakan pada surah Al-Baqarah ayat 50.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faradna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan atau Fir'aun dan para pengikutnya. Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad adalah suri tauladan seluruh umat Islam. Yang dimana akan saya bacakan mukjizat Nabi Muhammad. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Al-Quran menjadi sebuah anugerah yang luar biasa yang dialami Rasulullah sebagai bukti kenabiannya. Yang kedua, mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW mengalami sebuah peristiwa besar, yakni Isra Mi'raj. Sekian presentasi dari saya, diskusi dari kelompok 4. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat kelompok 4 yang telah mempresentasikan. Terima kasih buat murid-murid Ustadz yang hebat dan luar biasa yang telah memberikan presentasinya yang terbaik di depan kita semua. Jadi kesimpulan daripada mukjizat para nabi ulul azmi adalah bahwasanya mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi-nabi ulul azmi adalah sebagai bukti nyata bahwasanya Rasul-Rasul itu adalah benar-benar utusan Allah. Benar-benar. Sampai di sini, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah Ananda semua paham dengan materi yang disampaikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Ustaz sudah sampaikan, sudah memberikan LKPD, lembar kerja siswa. Semoga lembar kerja itu bisa dikumpulkan sekarang juga. Iya, ini satu. Oke, terima kasih kepada Ananda yang telah menyelesaikan tugas lembar kerja peserta didik. Semoga hasilnya nanti bagus semua. Jadi sebagai penutup di pembelajaran kita tutup pembelajaran kita dengan ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian saja Ustaz tutup pelajaran ini dengan ucapan hamdalah dan Ustaz akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.